Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil ibadah wal istiqamah wa amarana bil ittihad wal i'tisam fi hablillahil matin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis sabri wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata isra'i wal mi'raji li ta'limil ummati. Wa qala ulama al-fuqaha, as-salatu lughatan ad-du'a'u wasilahan min iradati ismil fa'il basyari haqiqatan huwa Allah wa mazazan huwa Rasul. Hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim bisaratiqil mahsusah. Hadatul mukarramun, para segenap alim ulama yang saya hormati, wabil khusus orang tua kita, guru besar kita, Al-Mukarramah Ustazah Hajah Umi Munirah, yang terhormat, yang selalu kita muliakan dan selalu kita kenang sampai saat ini dan kapanpun, Rahmatul Abrar Kiai Haji Abdullah Yaqub. Semoga Allah senantiasa selalu cucurkan rahmat dan kasih sayangnya untuk beliau, dan dijadikan kuburnya taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap segala ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita hormati bersama guru-guru kita, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Syafi'i MPBI, yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Zain SHI MM, yang kita hormati bersama para segenap asatidz, para alumni, para ustazah. Ada saya lihat ada Ustazah Atifah, ada Ustazah satu lagi. Oh, saja Arti ya, masya Allah, saja Arti, saja Atifah, ada Ustazah Lina, Ustazah Halimah, semuanya, ibu-ibu semua yang hadir, bapak-bapak, para santriwan, santriwati yang kumpul pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Bapak, Ibu, perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah. Bapak, Ibu, saya dulu nyantrennya di sini juga. Nyantrennya di sini juga. Waktu itu saya masuk tahun 98. Tahun 98, lulus dari tempat ini tahun 2004, alumni angkatan ke-8. Dulu di tempat ini saya juga sama kayak anak bapak ibu yang sekarang lagi dididik, digembleng akhlaknya, ditanamkan hatinya, nilai-nilai keimanan, diisi dengan ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu pengetahuan. Semuanya berkah, dukungan tentunya dari orang tua, dari guru-guru yang sangat memumpuni atas bidangnya. Maka alhamdulillah sampai saat ini saya pribadi merasakan manfaatnya belajar di Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para santriwan dan santriwati yang masih mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam ini, mudah-mudahan selalu diberikan kebetahan oleh Allah, terang hati, kerasan, dan orang tuanya pun mendukung
atas semua apapun yang telah menjadi peraturan yang ada di pondok pesantren tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Ibu, masih kuat masih. Karena ibu-ibu dari depan udah kelihatan nih 3 kali ganti dengkul nih. Dengkul kanan pindah ke kiri, dengkul kiri pindah ke kanan. Ada yang lebih mantap lagi selonjoran ada? Yang mana bukannya yang selonjoran mana? Gak apa-apa ibu ya, yang penting jangan bangap tidur aja yang penting Pak. Kalau ada yang tidur, fotoin, kasih ke suaminya. Ini video kalau lagi ngaji, tidurnya begini modelnya nih. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, telah tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fahrudin Muradi, yang beliau adalah kiai ternama di Kota Depok. Banyak ilmu yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bisa dibahas dengan 3 bab ilmu. Mau dari bab ilmu fikih bisa, mau dari bab ilmu tauhid bisa, mau dari bab ilmu makrifat pun juga bisa. Tetapi dalam hal ini saya akan bawakan melalui bab ilmu fikih saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj ini melalui 3 alam. Alam anasut, alam malakut, dan alam lauhut. Tenang Bapak Ibu, saya nggak akan cerita sejarahnya. Kalau saya ceritakan sejarah dari awal sampai tembus ke mustawa, saya yakin ibu bapak semuanya konsentrasinya penuh. Saking konsentrasinya pada duduk semuanya nanti ya. Saya nanti akan ambil di pertengahan saja. Alam anasut, alamnya manusia dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, anasut. Alam malakut, dari langit pertama sampai langit ke-7, alam malaikat. Lalu dari Rabbul Adab sampai terus ke mustawa, itu alam lauhut, alam ketuhanan. Saya akan ambil di pertengahan saja. Ketika sudah sampai di alam malakut atau alamnya malaikat, sampai sudah di langit ke-7, di sini malaikat Jibril alaihi salam tidak lagi mampu menemani baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa malaikat Jibril tidak mampu kembali untuk menemani? Mari kita lihat alasan malaikat Jibril kenapa tidak sanggup untuk menemani kembali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun saudara-saudara, sebelum baginda Nabi Muhammad lepas oleh malaikat Jibril untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya, tidak langsung serta-merta dilepas oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengumandangkan kalimat azan, yang setiap kalimat azannya ini dibalas atau dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah pun menjawab dengan kalimat, Ana akbar min kulli syai'. Aku adalah yang maha besar dari segala-galanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah pun membalas dengan kalimat la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah pun membalas dengan kalimat Shadaqta Muhammadur Rasuli. Benar engkau wahai Jibril
Muhammad adalah utusan aku. Hayya 'alal shalah. Aflaha man jaa'a biha. Menanglah orang-orang yang datang ke dalam sholat. Hayya 'alal falah. Aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashu'un. Menanglah orang-orang yang datang ke dalam sholat dengan penuh kekhusyuan. Setelah melantunkan kalimat azan, maka di sini terjadi dialog khusus. Ada dialog khusus antara malaikat Jibril dengan baginda Nabi. Yang dialog ini termaktub di dalam kitab Siratul Mustafa di juz kedua. Apa isi dialog antara malaikat Jibril dengan baginda Nabi? Dialognya adalah, ya Muhammad, taqaddam, silakan masuk, silakan maju kau Muhammad. Lepaslah dari langit ketujuh ini untuk naik setingkat dulu ya Muhammad ke Hisbul Akbar, batas terbesar. Apa jawab baginda? Bal anta taqaddam ya Jibril. Engkau yang maju duluan wahai Jibril. Tega amat Jibril. Dari pertama dari Masjidil Haram sampai Aqsa, langit pertama sampai langit ketujuh, kau terus memimpin perjalanan, kamu yang duluan. Lalu apa jawab malaikat Jibril? Ya Muhammad, la yanbaghi li ahadin ayyatazawwaja hadzal makan anta aqrabu 'ala Allah minni. Ya Muhammad, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun seseorang, makhluk siapapun dia yang bisa melewati, dibolehkan untuk melewati batas ini. Anta aqrabu 'ala Allah, engkau lebih dimuliakan oleh Allah minni, daripada aku ya Muhammad. Lalu apa jawab Nabi Muhammad? Ya Jibril, ala misli haza yufarriqu khalilu khalilah. Ya Jibril, apakah di tempat seperti ini kita akan berpisah Jibril? Tega amat Jibril, kamu gak mau nemenin saya lagi? Saya asing Jibril, saya gak tahu tempat ini kayak gimana modelnya. Saya bingung ya Jibril, mana gak ada GPS Jibril? GPS Pak, bingung saya Jibril. Lalu apa jawab malaikat Jibril? Ya Muhammad, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lumun. Lau taqaddamtu bi hurmatil ibrah la ahtarabtu bi nuril qudrah. Ya Muhammad, wahai sahabatku, aku pun gak tega ninggalin kamu di tempat seperti ini ya Muhammad. Tetapi perlu kau ingat sahabatku, lau taqaddamtu bi hurmatil ibrah, kalau saja saya maju satu langkah, atau seperti layaknya diibaratkan lubang jarum yang dilewati oleh ujung benangnya, la ahtarabtu binuril qudrah, maka niscaya aku akan hancur, dibakar hangus oleh cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah baru paham, oh karena ini Jibril gak mampu dan gak bisa nemenin saya lagi untuk terus melanjutkan ke alam laut, alam ketuhanan. Baik, kalau memang seperti itu wahai Jibril, halaka Allah min hajatin, apakah engkau memiliki hajat, apakah engkau memiliki permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti akan aku sampaikan kalau ada ya Jibril. Apa jawab malaikat Jibril? Naam, sal rabbaka ayyaj'alani absata janahayya li ummatika yaumal qiyamati. Ya Muhammad, benar ada, saya punya hajat, tolong kau sampaikan nanti kepada Allah ya Muhammad, agar Allah mengizinkan saya untuk mengibaskan kedua sayap saya di bawah jembatan Siratul Mustaqim kelak untuk umatku nanti, agar umatku tidak ada yang tergelincir ketika melewati jembatan Siratul Mustaqim. Masya Allah, Rasulullah bahagia melihat apa yang diinginkan malaikat Jibril. Lalu malaikat
Nabi Muhammad pun menjawab, barakallahu laka ya Jibril, semoga Allah memberkati wahai Jibril karena permohonanmu untuk keselamatan umatku ya Jibril. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu prosesi pelepasan baginda Nabi yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika di langit ketujuh. Lalu apa yang menjadi menarik di sini? Ayo, Bapak Ibu coba lihat di situ dalam kalimat azan yang dilantunkan malaikat Jibril tadi ada dua yang menarik, hayya ala sholat dan hayya ala falah. Hayya ala sholat, mari kita masuk ke dalam sholat. Apa jawaban Allah di situ? Jawaban Allah, aflaha man jaa biha. Menanglah orang yang datang ke dalam sholat, yang menang dunianya, terlebih-lebih akhiratnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sampai dari tahun ke tahun kita memperingati Isra Mi'raj, para mubalik, para penceramah menjabarkan tentang sejarah perjalanan Rasulullah, memberitahukan tentang keutamaan dan siksaan orang-orang yang menjalankan dan meninggalkan sholat. Jangan sampai sholat 5 waktu yang kita lakukan tidak menjelma menjadi amal soleh. Jangan sampai sholat 5 waktu yang kita lakukan tidak mengkarakter di dalam kehidupan kita masing-masing. Sholat mah sholat, bohongnya setiap hari. Sholat mah sholat, sombongnya luar biasa. Sholat mah sholat, ngerasa yang paling pintar. Sholat mah sholat, kalau ngomong ngagul melulu. Sholat mah sholat, pelitnya 17 setan, saudara. Pak, masih hidup masih? Pak, Bapak tahu nggak maksud pelit 17 setan? Tahu nggak, ngerti nggak Pak? Dari dulu kita dengar ke pelit 17 setan, maksudnya ngerti nggak Pak? Maksud pelit 17 setan itu, Bapak ngopi pagi tuh, kopi hitam diseduh. Habis Bapak minum, sisa apanya Pak? Ampasnya tuh ya. Nah itu ampasnya nggak dibuang tuh Pak, tapi Bapak jemur untuk Bapak seduh habis johor. Itu pelit 17 setan tuh Pak tuh. Saking pelitnya, ampas komplit agak dibuang sama dia. Ya. Sholat mah sholat, ngomongnya ngagul melulu. Tahu ngagul Pak? Ibu tahu ngagul Bu? Ngomongnya tinggi melulu, ngomongnya tinggi. Kan kagak enak kita kalau dalam kehidupan dibilang tukang ngagul atau dalam kehidupan dibilang orang pelit, enak apa kagak? Kagak enak Bapak Ibu. Cuman kalau ada dua pilihan, nih. Bapak Ibu, kita nih teman-teman santri-santriwati diadupin sama satu sifatnya pelit, yang satu sifatnya ngagul kalau ngomong. Kira-kira Bapak Ibu santriwati santriwan kira-kira pilih yang mana? Nah, yang satu pelit, yang satu kalau ngomong ngagul melulu, kira-kira pilih yang mana Pak? Pak, pilih yang mana kira-kira? Hah? Nggak pilih Pak, ngambek namanya itu. Ayo yang mana kira-kira kita pilih? Kalau saya ditanya, kalau saya lebih milih yang ngomongnya ngagul. Bener. Kalau orang ngagul gampang, naik-naikin aja keluar duitnya. Benar. Cuman orang pelit, jangankan dosanya Pak, jangan duitnya. Dosanya diminta, nggak bakal dikasih sama dia. Minta dosa, kirain dia main tuh, gitu tuh Pak, orang pelit mah tuh. Ya. Ini kan yang tidak kita harapkan. Jangan sampai sholat yang kita lakukan sehari satu malam tetapi tidak menjelma menjadi teman yang baik dalam kehidupan kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya sholat yang kita lakukan ini akan mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi hati-hati, yang masih sholat aja terkadang masih suka terperosok sama sifat-sifat yang tidak baik. Ada cerita Bapak Ibu, ada cerita namanya Abdurrahman sama Abdurrahim. Siapa namanya? Abdurrahman sama Abdurrahim. Dua-duanya ahli ibadah.
Kalau ibadah nggak pernah sholatnya di rumah, selalu di masjid, ahli jamaah juga. Tapi sayangnya Abdurrahman sama Abdurrahim perang dingin. Tahu perang dingin? Ibu tahu? Tahu kayak ibu dikasih duit jajan kurang, perang dingin langsung ke Malaki tuh. Ya, perang dingin 5 tahun, kagak pernah tegur sapa, apalagi nyebut nama. Ketemu di lapangan gak mau negor, ya. Ketemu di Alfamaret, ketemu dimanapun gak pernah mau negor sapa, apalagi nyebut nama. Suatu ketika ketemu dalam masjid, waktu sholat subuh, hujannya gede. Emang ini orang ahli jamaah, akhirnya berangkatlah di Abdurrahman, datang ke masjid duluan. Begitu datang Abdurrahman ke masjid, hujannya gede, anginnya kencang. Dia buka pintu, nyalain lampu, dia nyalain mic, dia sholawatan. Sholatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Sampai kelar, masuk ajan, langsung dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena emang hujannya terlalu gede, gak ada jamaah yang datang. Akhirnya dia sholawatan lagi, buka pintu, kedengeran dari belakang ceklek. Begitu dia ke belakangnya, musuh bubuyutan datang, saudara. Siapa? Abdurrahim. Abdurrahim datang, dia di depan Abdurrahman di belakang, pintu keluar duduknya. Sholawatan nahan kesel Abdurrahman. Begitu lihat dia udah jam 6 pagi, lupa komat. Akhirnya komat, saudara. Begitu komat, mau ada mau Abdurrahman jadi imam. Dan mau tidak mau Abdurrahim jadi makmum. Cuman tadi karena dia perang dingin 5 tahun, nggak pernah nyebut nama, akhirnya kebawa dalam sholat. Abdurrahman imam, Abdurrahim makmum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Batanya kira-kira tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahman. Maliki yaumiddin. Kira-kira siapa batal? Batal, saudara. Tiba gara-gara nggak mau nyebut Ar-Rahim doang. Ini efek dari perang dingin. Kenapa? Karena sholatnya tidak mengkarakter ke dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ayo jadikan momentum Isra dan Mi'raj ini menjadikan momentum untuk kita memperbaiki kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kita semuanya ini, tentunya bila menginginkan ibadah kita baik, harus dengan ilmu. Harus pakai ilmu, nggak boleh nggak pakai ilmu. Tuh, coba lihat tadi. Kiai Bahrudin Muradi bilang, setiap gerakan sholat ada 3 gerakan. Ada yang khofifah mutawasito, ada sakir, ada sakira. Tadi tunjuk tangan begini, apa tuh? Bentuknya apa? Khofifah, saudara. Bentuknya khofifah. Sekarang yang saya tanya, asyhadu alla ilaha illallah dalam fikih ini sunnah apa wajib? Tunjuk sunnah apa wajib? Wajib. Kalau dibilang wajib, kesian yang nggak punya tangan. Gimana kalau tangannya buntung? Yang tangan kiri bisa nyebrang nanti at-tahiyatul itu nanti bang. Repot. Hukumnya menjadi sunnah, saudara. Cuma ingat harus ada ilmunya. Ini mah jangan mentang-mentang ahli sholawat. Ada kadro, hafal misalnya 1000 sholawat. Hafal berapa sholawat? Hah? Hafal berapa sholawat? Hafal semuanya Ustaz, kalau lihat begitu ya. Jangan mentang-mentang hafal sholawat, pengen cari perhatian sama Allah. Nah, dari dulu sholawat pendek dulu ini dalam sholat. Gua ganti sholawatannya biar ada panjangan dikit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tudda bil awaid. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Oh, enggak boleh, saudara.
Walaupun memang selawatnya pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi memang itulah yang sudah menjadi isyaratil mahsusah, yang telah menjadi syarat yang ada dalam sholat, yang sesungguhnya yang tidak boleh diubah-ubah, saudara. Timbul pertanyaan, lalu bagaimana cara menimbulkan sholat yang khusyuk? Padahal tadi Allah menjawab, azannya malaikat Jibril, hayya alal falah, marilah raih dalam kemenangan. Orang yang menang seperti apa dalam sholatnya? Allah menjawab, aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Menanglah orang-orang yang sholat dalam keadaan khusyuk. Kira-kira sholat kita udah khusyuk apa belum? Niksi, sholat udah khusyuk belum? Pak, sholat udah khusyuk belum? Kalau memang nemuin sholat dari awal sampai akhir, dari pembukaan sampai salam, untuk model kayak saya nih, Nasrullah, kayaknya masih berat nemuinnya, benar? Tapi tenang, ulama fuqaha, para ahli fikih udah ngatur kemampuan orang-orang kayak saya. Diatur untuk nemuin kekhusyuan dalam sholat minimal di 2 tempat. Bapak, Ibu, orang kayak saya Nasrullah nih, diatur dalam ilmu fikih. Silakan buka kitab Iqna nanti. Di situ udah dijelaskan 2 tempat yang harus diperjuangkan kekhusyuan di dalam sholat. Yang pertama, ketika ngambil niat sholat, Allah dalam hati niat tuh, usolli fardu maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala hum akbar. 1. Lalu yang kedua, ketika dalam at-tahiyat akhir, ketika kalimat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kedua, di situ posisinya. Lalu bagaimana kalau kesononya? Model kita mah sulit, Bang. Lihat sahabat Nabi. Ada salah satu sahabat Nabi. Nih Bapak, kalau Ibu pengen tahu gambaran sholat khusyuk, ada sahabat Nabi yang penuh dengan busur panah tertancap di dalam badannya. Ketika dalam keadaan sadar pengen dicabut busur panah, apa jawaban mereka? Jangan kau cabut busur panah yang nancep di badanku ini dalam keadaan aku sadar, tapi cabutlah busur panah ini ketika aku dalam keadaan sholat. Begitu dalam keadaan sholat, dicabut, dipretelin satu-satu busur panah, nggak kerasa, saudara. Tuh, orang yang sholat dalam khusyuk akan seperti itu. Dia tidak akan pernah merasakan apa yang akan dirasakan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bapak sama Ibu bisa nggak kayak begitu? Bisa apa kagak? Borok kita mah ya. Sulit Pak, tapi minimal perjuangkan di 2 titik tadi, ketika ngambil niat dan tasahud akhir sampai kalimat shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Nabi Muhammad sudah mi'raj, sudah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah berikan di situ? Ada 2 hikmah. Yang pertama, ditetapkannya waktu sholat menjadi 5 waktu. Lalu yang kedua, hikmah terbesarnya adalah pengangkatan Nabi Muhammad, dilantiknya Nabi Muhammad sebagai kekasihnya Allah, dan dilantiknya umatnya Nabi Muhammad menjadi sebaik-baiknya umat. Ketika Rasulullah sudah pulang balik, ketemu Nabi Musa, terus minta izin lagi sama Allah, terus karena umatku gak akan pernah bisa kalau 50 waktu, sampai ke 5 waktu. Akhirnya sebelum Rasulullah pulang kembali ke kota Mekah, Nabi Muhammad dilantik terlebih dahulu oleh Allah dengan kalimat ittakhaztuka habiban kama istakhaztu khalilan Ibrahiman wa ittakhaztuka habiban
kama wa ittakhadtuka habiban wa ittakhadtu ummatuka khairul umam. Ya Muhammad, aku lantik engkau sebagai kekasihku, seperti layaknya aku melantik Ibrahim sebagai kekasihku juga. Dan aku lantik umatku nanti semuanya menjadi umat yang baik di akhir zaman. Alhamdulillah, kita semua sudah dianggap dan dipastikan oleh Allah menjadi umat yang baik di antara umat-umat yang lainnya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ayo kita jaga kebaikan ini yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kebaikan ini kita sia-siakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya berpesan kepada adik-adik kelas saya, kepada para santri dan santriwati, untuk jadilah orang yang baik. Teruslah menuntut ilmu dengan benar dan baik. Raihlah semua ilmu yang ada di pondok pesantren ini agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu pesan saya juga untuk kepada orang-orang tua, para wali santri, pada wali murid semuanya, hati-hati jangan sampai kita terkena sindiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Daud, oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, innal walada, wahai manusia, sesungguhnya anak-anak kalian ini akan menjadikan kalian 4 karakter. Gara-gara anak, Bapak Ibu, orang tua bisa terwujud sifat karakternya. Yang pertama, kata Nabi, majbanatun. Gara-gara anak, orang tua bisa menjadi pengecut. Lalu yang kedua, mahzanatun. Gara-gara anak, orang tua bisa menjadi punya perasaan sedih yang berlebihan. Lalu yang ketiga, majhalatun. Gara-gara anak, orang tua bisa menjadi bodoh pemikirannya. Lalu yang keempat, gara-gara anak, orang tua bisa menjadi mabkhalatun, pelit dan kikir. 2 saja. Bapak, Ibu, kalau anak-anak kita ingin sukses, dididik di pondok pesantren di Darussalam terutama ini, atau dimanapun pendidikannya, kalau pengen sukses, hindarkan apa yang dikatakan Nabi, yakni majbanatun, menjadi orang tua yang pengecut, dan mahzanatun, yang memiliki rasa sedih yang berlebihan. Anak kita bisa keluar dari pesantren yang kita cintai ini, itu bisa turun andil lantaran kedua orang tuanya. Pak, saya bersyukur pribadi punya orang tua yang kuat. Tadinya saya cengeng di pesantren, pulang melulu, izin melulu. Ustaz Enjen, Kiai Sapi tahu saya kayak bagaimana. Saya minta pindah, tapi orang tua saya gak ngasih. Saya aru-aruin, Pak. Saya aru-aruin, makan yang gak enak, saya bilang begitu. Makannya tempe tahu dulu, makannya pada kurus kayak begini. Lihat rumah, tangan pada gatal-gatal semua. Saya aru-aruin orang tua saya, Pak. Tapi gak mempan di mata orang tua saya. Ya gak apa-apa udah. Iya Pak, udah gatel-gatel, barang pada hilang semua Pak, diambilin sama kakak kelas. Ya udah ntar beli lagi yang baru, timbang barang begituan doang tuh Pak. Jangan pernah terprovokasi sama apa yang diceritakan anak-anak bapak dan ibu yang sedang dididik di pesantren ini. Karena separah-parahnya pesantren itu semuanya sudah dikaper apa yang akan terjadi, sesuatu yang tidak diinginkan. Tinggal keteguhan hati orang tua bagaimana untuk bisa memberikan kepada anak-anak kita nasihat ketika dia pulang keluar dari pondok pesantren untuk liburan. Jadilah anak pokoknya kalau orang tuanya mengiyakan aduan-aduan anak, walaupun sedih, mahzanatun, tapi jangan punya sedih yang berlebihan. Kalau terlalu berlebihan rasa sedih itu, kalau terlalu berlebihan rasa pengecut itu, maka kita tidak akan pernah bisa mewujudkan cita-cita yang agung, menjadikan anak-anak kita yang memiliki adab, memiliki akhlak yang baik, dan bisa meneruskan perjuangan para alim ulama, insya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, kita pengen nggak punya anak soleh dan soleha? Pengen apa tidak? Pengen apa tidak? Ibu, pengen ibu jadi istri yang soleha? Pengen? Bapak pengen jadi suami yang soleh? Pengen, Pak? Kalau kita pengen, maka semuanya muaranya adalah untuk memantapkan keimanan, memantapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dakwahkan diri kita masing-masing, lalu turunlah kepada keluarga kita, agar keluarga kita semuanya pun ikut mau beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. Kira-kira semua kita bakal mati apa enggak? Bakal meninggal apa tidak? Bakal mati apa enggak? Ada orang sini yang mati-mati ada. Ada orang sini yang mati-mati ada. Makanya Pak, awas dalam berdoa sama Allah, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang juga ada doa. Kalau terlalu pendek, khawatir Allah kabulin. Ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah, amin. Orang pada mati semua, kita doang yang belum. Gimana kira-kira itu? Nih Ibu, kalau lagi acara 7 bulanan, istri ngandung tuh anak ibu, dibikin gak tuh selamatan tuh? 4 bulanan, 7 bulanan dibikin gak? Terus kadang disuruh baca surat Maryam sama surat Yusuf, bener gak? Hati-hati, doanya jangan sampai salah. Terkadang saya suka dengar begini, ya Allah, kalau anaknya nanti yang keluar ini laki-laki, jadikanlah seperti Nabi Yusuf. Kalau anaknya, kalau perempuannya, keluarga perempuan, jadikanlah seperti Ibunda Siti Maryam, amin. Kalau dikabul sama Allah, repot Ibu. Pak, repot kalau dikabulin sama Allah. Kalau doanya segitu doang. Ayo lihat sejarah. Nabi Yusuf tingginya berapa, Pak? Oh, Nabi Yusuf tingginya berapa meter? 8 meter tinggi Nabi Yusuf, 7 meter. Repot kalau nggak bisa sholat jamaah anak ibu di masjid. Itu lumpuh pantat orang kesundul mulu apa dia. Lah Ibunda Siti Maryam kakinya panjangnya berapa? Panjangnya 1,5 meter, kurang lebih sebegini. Yang sepatunya di pasar mana kayak gitu nih sih. Makanya kalau doa biar benar, ya Allah, kalau misalnya nanti yang keluar ini anaknya laki-laki, jadikanlah sikapnya, perbuatannya, akhlaknya seperti Nabi Yusuf alaihis salam. Dan sebaliknya kalau perempuan, jadikanlah seperti Ibunda Siti Maryam. Tuh, seperti itu. Doa kita minta sama Allah agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, agar keluarga kita sakinah mawadah warahmah, agar Allah kabulkan semua itu. Karena itulah cita-cita kita dalam kehidupan ini, saudara. Ibu, bapak, awas, jangan sampai nyesel dalam kehidupan ini. Toh kita semua bakal meninggal dunia. Jangan sampai nyesel dalam berbuat kebaikan. Jangan sampai nyesel untuk selalu meremehkan yang namanya sedekah, untuk meremehkan yang namanya infak, untuk meremehkan yang namanya membantu di antara sesama. Karena orang yang nanti beriman kepada Allah, ketika mereka ingin meninggal dunia, nafas sudah di kerongkongan, mereka orang beriman akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'as-saddaq. Ya Allah, kalau Engkau mengizinkan sebentar saja untuk bisa saya hidup ke alam dunia, saya akan sedekah. Cuman kata Allah, telat. Kemarin kemana saja? Saya kasih umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kamu kemana saja? Sekarang baru ingin bersedekah untuk mengisi amal kebaikan. Telat semua itu, saudara. Hati-hati, Bapak Ibu. Lihat Fir'aun. Tahu Fir'aun, Ibu? Kenal Fir'aun? Kenal? Tahu Fir'aun? Tahu ya? Lihat Fir'aun. Ketika Fir'aun sudah pengen tenggelam, air laut merah sudah ada di hampir masuk ke hidungnya. Apa yang dikatakan Fir'aun? Amantu birabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Cuman kata Allah, telat kamu
Dulu ketika di darat kemana aja? Ya Allah yang panggil Un aja bang. Un telah. Ketika kamu tenggelam, kau baru bilang beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, gak bisa. Maka dari itu, mumpung kita masih hidup di alam dunia ini Bapak Ibu, ayo perbanyak sedekah kita, perbanyak amal soleh kita, perbanyak infak kita, karena semuanya itulah yang akan menemani kita nanti di alam kubur kita masing-masing. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, mari sama-sama sebelum saya tutup, mari sama-sama kita mantapkan nilai keimanan kita kepada Allah dengan cara kita bertauhid kepada Allah. Kata Rasulullah, Nabi bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha Muhammadun. Yuk sama-sama Bapak Ibu, kita perbaiki, kita upgrade nilai iman kita dengan mengucapkan kalimat tauhid. Nanti saya pandu dengan pantun-pantun nasihat yang dikarang oleh Habib Muhammad bin Mustafa Al-Bahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Semuanya la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah Muhammad. Palinglah enak minum si jamu. Ibu pernah minum jamu, Bu? Habis minum ngap-ngapan. Palinglah enak orang berilmu, datang belakangan duduk di depan. Ayo semuanya, illallah, la ilaha Muhammad. Jalan-jalan ke pasar Kranji, beli baju baru satu kodi. Barang siapa yang gak mau ngaji, nanti matinya jadi memedi. La ilaha illallah, la ilaha Muhammad. Bapak Ibu, marilah sholat, jangan lupa baca sholawat. Barang siapa yang gak mau sholat, nanti dijelepetin sama malaikat. La ilaha Muhammad. Anak ayam mati melayang, anak kambing mati kecebur. Barang siapa yang gak mau sembahyang, nanti dikedikin di alam kubur. La ilaha illallah Muhammad. Lagi bantunya. Kita masuk 2 bulan ke bawah nih. Jalan-jalan ke Pondok Ungu. Ibu tahu Pondok Ungu, Bu? Tahu Pondok Ungu nggak? Mampir dulu ke pasar Kranji. Palinglah enak punya menantu, apalagi yang bisa ngaji kayak gua. La ilaha illallah, la ilaha Muhammad. Terakhir, jalan-jalan ke Pondok Ungu, jangan lupa naik keteng. Palinglah enak orang berilmu, habis ceramah dia dapat besek. La ilaha illallah, la ilaha Muhammad. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kalimat-kalimat saya yang kasar, mohon dimaklum karena memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Al-jam'u bil jama'ati wa asluhul mufrad qad yurja li jarhi sayyidil murad wala kullu lima jarha lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.